الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Terakhir kita bahas tentang furudul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kemarin itu adalah niat. Niat itu tugasnya anggota tubuh bagian mana? Hati. Nah, jadi tugasnya harus sesuai dengan bagian masing-masing. Jangan diganti-ganti. Seperti orang nggak sadar sholat. Lagi sholat dia baca surat Fatihahnya dia dalam hati, karena memang sudah karena kebiasaan akhirnya nggak kerasa. Dia sholat baca Fatihah dalam hati. Apa bedanya dalam hati sama tugas mulut? Kok tugas mulut masih ada ngedesis, kedengaran sama telinga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Masih kedengaran tuh. Tapi kalau dalam hati nggak bergerak. Nah, tanpa kita sadari, sholat pun terkadang bacaan Fatihahnya dibaca dalam hati. Itu nggak kerasa gitu. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Tugasnya mulut diwakili oleh hati, tugas hati diwakili oleh mulut. Nah, ini jangan sampai ketukar. Nah, ini fardu wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi. Ghuslu di sini membasuh bagian wajah. Bagian wajah itu adalah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di jidat sini nih. Nah, standar di sini nih ya. Kalaupun ada bulu-bulu halus, tetap saja standarnya adalah di bagian sini. Biasanya kan ada orang bulu halusnya sampai nutupin jidat. Nah, bukan berarti karena bulu halusnya banyak di jidat sehingga mukanya jadi kecil. Hemat make up biasanya. Ada orang mukanya, nah sehingga batasan wajah itulah dari mulai tempat tumbuhnya rambut yang di atas sini sampai ke sini, bawah dagu, itu wajah. Itu panjang. Lebarnya adalah dari mulai sini nih, telinga yang ini, tulang ini sampai sini. Nah, itu adalah bagian daripada wajah yang harus dibasuh ketika wudu. Nah, sehingga bagian muka ini harus terbasuh ketika wudu. Kalau ada sesuatu bagian anggota mukanya yang tertutupi oleh sesuatu benda atau apapun yang terhalangnya air masuk ke dalam pori-pori, maka wudunya itu harus disempurnakan sampai masuk ke pori-pori. Saya nggak tahu kalau make up itu menghalangi masuk air nggak? Ada yang make up kan nanti badai itu, mau hujan, mau nangis, bapak tuh nggak ngaruh gitu. Nah, itu air masuk nggak ke dalam pori-pori? Nah, kalau waterproof berarti kan nggak masuk. Berarti kalau dia wudu ketika dia sudah pakai make up, dia batal wudu. Dia berarti harus diapain? Bersihin dulu. Pakai kapas yang nggak hanya cukup kapas kan ya. Setelah itu pakai toner. Artinya ada 2 tahapan ngebersihin, yang nggak cukup pakai kapas gitu aja nggak cukup ya. Nah, kalau dia mau sholat, berarti dia harus wudu. Jangan sampai gini, ngebela-belain untuk menghapus make upnya dia. Ini make up kan mahal ini. Make upnya make up artis lagi nih, sayang nih. Jadi dia bela-belain mempertahankan make upnya dia nggak sholat. Sayang katanya, nggak boleh begitu. Atau dia mau tayamum lebih parah lagi. Dia cari debu tuh muka, jadi make up campur debu. Kalau memang mau make up, ya jangan sampai nanti membuat alasan bagi kita untuk tidak sholat. Jangan sampai begitu. Artinya kita ngebela-belain hal yang seperti itu, mengenyampingkan haknya Allah daripada yang kita lakukan. Nggak boleh gitu. Lipstick juga sama, ada yang waterproof. Anti badai itu, makan gulai, sop, soto yang kuning itu tetap aja warnanya merah, nggak bakalan tergoda oleh soto yang kuning. Ada durasinya tuh, 24 jam. Nggak berubah itu. Nah, itu harus dibersihkan semuanya. Nah, jadi muka ini nggak boleh terhalang. Sehingga orang-orang yang mempunyai jenggot tipis, nah itu harus diyakinkan air itu masuk ke dalam pori-pori. Bagaimana kalau tebal? Nah, kalau tebal, wudu itu dia harus kayak ini aja. Kayak apa? Di sela-sela gitu ya. Sampai masuk ke dalam pori-porinya. Apa ngebedain jenggot seseorang tipis sama tebal? Kalau kita ajak ngobrol, kalau kelihatan tuh kulit
kulit di bawah jenggotnya itu kelihatan kulitnya berarti tipis. Tapi kalau nggak kelihatan berarti tebal. Dialia yang tebal, Satadian tebal. Kalau kita ngobrol tuh nggak kelihatan. Wasalis, dan yang ketiga adalah ghuslul yaden ma'al mirfaqain, membasuh yaden, kedua tangan, ma'a, di sini ma'a itu artinya bersamaan dengan sikut. Nah, ini harus dilebihkan membasuhkannya, jangan dipas-pasin. Jangan dipas-pasin, karena apa? Karena yang nanti akan bercahaya pada hari akhir nanti, di padang mahsyar, yang umat yang akan bercahaya itu adalah yang melebihkan anggota wudunya ketika basuhan muka, basuhan tangan, sama basuhan kaki dilebihkan basuhannya. Ingin tampak lebih banyak cahayanya, basahin sampai berlebih-lebihan. Nah, nggak boleh juga. Diangkat semua dibasahin. Nggak, jangan. Pokoknya jangan sampai berlebihan. Karena dikatakan untuk berwudu saja tidak boleh sampai mubazir, berlebih-lebihan. Dibuat contoh seperti orang yang berwudu di pinggir pantai. Di pinggir pantai kan air nggak bakalan berkurang sedikit pun. Itu pun nggak boleh berlebihan. Di dalam bab wudu, yaden di sini adalah maknanya sampai sikut. Tapi kalau di bab jinayat, yang maksud dengan tangan di sini adalah kalau seseorang mencuri, potong tangan, maksud potong tangan itu adalah bukan tangan yang dalam artian bab wudu. Sebab kalau dalam artian bab wudu kan sampai sini. Jadi dipotongnya nggak sampai sini, tapi makna tangan di bab orang yang melakukan mencuri itu sampai sini nih. Makna yad itu tuh sampai sini. Jadi kalau dia mencuri dalam hitungan dalam jumlah tertentu, potong bagian sini. Mencuri lagi, potong lagi bagian sini. Mencuri lagi bagian anggota tubuh yang lain, kaki, terus gitu. Nah, sehingga terlihat satu sisi kejam. Tapi dilihat dari sisi yang lain positifnya banyak. Berapa banyak orang-orang yang melakukan korupsi dan dia tenang-tenang aja. Tenang-tenang saja. Nah, yang dirugikan tidak satu dua orang, bahkan banyak. Kan semuanya diambil daripada uang negara, yang harusnya uang negara itu untuk kepentingan rakyat. Nah, setelah dia korupsi, sehingga rakyatnya harus menanggung beban tersebut. Berarti kan yang dizolimi bukan satu dua orang, banyak itu. Nah, kalau dikatakan saking banyaknya nominal yang dicuri oleh para koruptor tersebut, jadi tidak hanya cukup sampai tangan. Jadi ada yang mengatakan dulu sampai dipenggal kepalanya, itu bisa sampai seperti itu seharusnya. Nah, jadi hukum Islam itu nggak mungkin lah ada efek jeleknya, karena yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Basuhan yang berikutnya adalah setelah membasuh kedua tangan. Nah, di sini mashu, mengusap sesuatu minar roksi, daripada kepala. Membasuh sesuatu dari bagian kepala. Sehingga kalau seseorang itu berwudu, dia tidak mempunyai rambut, tapi dia usap air itu ke bagian kepalanya, bagian mana saja, maka wudunya sah. Gitu. Dan bagi orang-orang yang mempunyai rambutnya panjang, diusahakan, dia yakini ketika dia mengusap kepala itu, bagian yang dia usap dengan air tersebut adalah rambut yang berada pada bagian kepala. Misalnya rambutnya panjang sampai segini. Nah, ketika dia wudhu, ini digulung. Nah, dia wudhu, dia usap tuh bagian rambut tadi. Nah, setelah misalnya diurai, ternyata yang terkena basuhan itu adalah bagian rambut yang di luar kepala. Nah, itu jangan. Maka di sini disebutkan membasuh sesuatu dari bagian kepala. Nah, kalau rambut sudah diurai, dia rambut panjang, terus rambutnya diginiin saja pakai air. 1, 2, 3. Sah nggak? Enggak, karena di luar bagian kepala. Nah, jadi harus di bagian kepala. Sehingga bagi orang-orang yang memakai topi, peci, kerudung, mukena, ketika dia membasuh bagian kepalanya, dia ambil air, dia teteskan. Sekiranya air itu sudah menetes ke bagian kepalanya, itu udah cukup. Ada usapnya juga boleh. Tapi kalau dia nggak mau rusak iniannya, nggak mau rusak kerudungnya, udah ambil air, tetesin aja.
tes. Sekiranya tembus, cukup sudah. Ya. Jangan pakai gayung ya. Mandi ya. Tetisnya dikit, dah itu cukup. Bagaimana kalau misalnya nggak punya rambut sama sekali? Nah, di sini yang dimaksud adalah bukan mengusap rambut, tapi sesuatu yang ada di bagian kepala. Jadi kalau dia rambutnya sudah pelontos, licin, nggak ada rambut sama sekali, cukup ambil air diusap-usap aja, biar makin glowing, mengkilat, cukup. Jadi di sini mengusap bagian daripada kepala. Goslu. Nah, di sini bukan mashu tapi goslu, membasuh. Rijlain, kedua kaki, ma'a bersamaan dengan bagian ka'ben, mata kaki, harus dilebihkan. Jangan dipas-pas, harus dilebihkan bagian mata kaki. Nah, sebenarnya posisi ini, tahu ibu-ibu ada yang mampu berdiri kayak kaki bango nggak? Satu, nih, tangan kanan megang tembok, membasuh kaki kanan. Berarti kan yang diangkat kaki kanan. Mampu nggak menahan kaki kanan ini biar nggak turun lagi? Oh bisa. Soalnya kan ada yang begini, berdiri, yang ini megang kaki kanan, yang ini ngebasuh. Selama mampu mengangkat kaki kanan. Kalau misalnya dia bisa, pegangan. Kalau yang kaki kiri, kaki kanannya bertumpu, ininya pegang. Nah, yang ngebasuh kaki itu adalah dengan tangan kiri. Iya, kaki kanan dan kaki kiri itu tugas yang ngebasuh adalah tangan kiri. Gitu, ya. Jangan bolak-balik. Udah tugasnya dia aja nih mah, nggak bersih. Nah, enggak, yang ngebasuh tugasnya tangan kiri. Nah, makanya ada sebagian tempat-tempat wudhu yang posisinya wudhunya duduk. Nah, enggak semua masjid tuh. Harusnya masjid itu ngebangun adalah yang buat berdiri. Nah, kalaupun berdiri juga dipasang tuh stainless tuh buat pegangan. Gitu. Kan enggak semua orang mampu dan kestabilan tubuhnya tuh udah seimbang. Kalau udah tua kan udah mulai goyang. Kalau pas jatuh, repot nanti, jadi masalah. Nah, kalaupun dia berdiri, dia bisa pegang. Nah, ada lagi tempat wudhu itu, di tempat kerannya itu, di bawahnya itu ada semacam kayak injekan kaki. Nah, jadi kaki itu ditumbuh di situ, jadi nggak capek-capek dia oleng itu. Oleng, nyenggol yang kiri, jatuh lagi, kiri, jatuh semua. Jadi efek domino jadinya. Nah, posisinya ada yang pakai tempat duduk. Banyak bukan arsitek ya, kalau arsitek yang memang dia lulusan pesantren, dia akan bikin tempat wudhu, kamar mandi, itu semuanya sesuai dengan syariat. Masih banyak sebagian masjid yang bangun tempat pipis laki-laki itu berdiri gitu. Itu kan udah menyalahi aturan syariat gitu. Harusnya jongkok atau duduk. Terus ada lagi beberapa teknologi tempat wudhu supaya air nggak buang-buang. Jadi kalau tangan kena sensor, air ngalir, ditarik ngalir, jadi hemat. Nah, mainannya buat anak-anak itu, anak-anak kampung main ser. Kayak ada masjid di sana tuh bagus, dekat Baranang Siang. Kalau orang sakit jantung bahaya itu, pas lagi ke masjid sendiri, masuk kamar mandi, nyala, lampu nyala sendiri. Nah, kayaknya emang lampunya mati, lampu nyala, kaget pertama tuh. Pertama kamar mandi, terus nyari mana keran gitu ya. Nggak ada putarannya. Ada. Dia lihat gini, ser mukanya. Kedua aja tuh, dah, udah basah. Sambil ngomel-ngomel, sambil dia terkesima juga, dah. Dia keluar dari tempat wudhu. Jadi kalau mau nginjak tempat keluar wudhu itu, di bawah itu ada air nyemprot, maksudnya ngebersihin. Saking banyaknya semprotan itu kan kayak desis ular, lompat di situ kaget. Terus kalau orang yang jantungan bisa pingsan di tempat tuh 3 kali, soalnya jantungnya tadi udah goyang, yang kedua goyang, yang ketiga jatuh.
kenceng tuh, gitu. Nah, teknologi tuh bagus gitu. Ada di komplek Baranang Siang, bagus masjidnya. Terus yang berikutnya adalah tertib. Nah, tertib ini artinya adalah membasuh anggota wudhu sesuai dengan urutan-urutannya, nggak boleh ngaclak-ngaclak. Dan tertib itu juga adalah dari satu anggota ke anggota yang berikutnya itu saling mutawaliyah, berkesinambungan waktunya. Nggak boleh membasuh muka, berhenti dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu. Nah, setelah itu udah pergi itu tamu, dilanjutin basuh anggota wudhu yang berikutnya. Langsung berikutnya bunyi bel, ketok-ketok, temuin dulu tamunya, ngobrol sebentar, oh ternyata bayar iuran sampah, bayar dulu. Balik lagi, terusin lagi. Nggak boleh. Jadi harus berkesinambungan tanpa berhenti. Ada nggak wudhu yang nggak tertib? Nggak berurutan, tapi sah. Ayo. Hah? Nggak berurutan, tapi sah. Kalau misalnya ibu-ibu lagi ke pesantren, ada jadwal berenang, nah nyemplung, praktekan tuh situ tuh, sambil lompat, nyelam, niat, saya niat wudhu, itu keluar dari kolam renang dalam keadaan udah wudhu, di kolam atau di sungai, lelepin badan, saya niat wudhu, lillahi ta'ala, dah keluar dalam keadaan bersuci, langsung bisa sholat, nyemplung, slep. Nawa itu saya niat mandi wajib, dah selesai, bisa, boleh. Itu di kolam sama di sungai, bukan di dalam bak mandi ya. Bak mandi nggak boleh. Nggak boleh lah. Itu kita masuk airnya udah keluar semua, kurang, nggak boleh. Nah itu adalah fardu wudhu yang 6. Yang pertama adalah niat. Kedua, membasuh muka, membasuh kedua tangan bersama dengan sikut, mengusap bagian daripada kepala. Yang kelima, membasuh kaki bersama dengan mata kaki. Yang keenam adalah tertib.